Halo, apa kabar? Sehat selalu ya yang bergabung di video ini. Kembali lagi masih bersama saya, Mas Raja Gugu, untuk belajar matematika yang lebih mudah dan menyenangkan. Pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel yang kita bahas di sini yang bagian kedua. Kita mengulas kembali bab ini. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah pertidaksamaan rasional polinom. Di layar sudah saya hadirkan salah satu contoh yang akan kita bahas melalui model PTN perguruan tinggi negeri ya. Nah, pertidaksamaan rasional polinom ini cara menyelesaikannya sama dengan menyelesaikan pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Yang pertama, apa cara yang pertama? Kita buat dia jadi ruas kanan. Nah, kita ulas sedikit ya. Ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, koefisien x kuadrat dan x-nya harus bertanda sama. Yang ketiga, carilah nilai 0. Kita buat nilai 0-nya. Yang keempat, kita gambarkan pada garis bilangan. Ibu harap ini bisa masih diingat ya untuk pembelajaran kita yang sebelumnya. Oke, kita cek ruas kanan sama dengan 0 sudah. Kemudian bertanda sama-sama positif sudah. Nilai 0. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu kita buat dia ke nilai 0. Kita ambil yang pertama adalah pembilang. Pembilang x kuadrat kurang 3x kurang 18 kita buat sama dengan 0 ya, membuat nilai 0 ya. Jadi ini kan bentuknya persamaan kuadrat, berarti kita cari faktor dari negatif 18 yang bila dijumlahkan negatif 3, maka kita buat x-nya negatif 6 kali 3, boleh ya, negatif 6 kali 3 itu negatif 6 kali x tambah 3. Kenapa? Karena negatif 6 kali 3 itu adalah negatif 18, cocok. Negatif 6 tambah 3 adalah negatif 3 ya. Maka kita ambil satu persatu. X kurang 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 6 pindah ke ruas kanan jadi positif, berarti hasilnya 6. Kemudian x tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya 3 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 3. Oke, itu dia merupakan pembilang. Kita masuk ke penyebut. Nah, penyebutnya adalah x kurang 6 pangkat 2. Pangkat 2 berarti kalikan 2 kali ya kan? X kurang 6 sama dengan 0. Ini kan sama. Kita ambil salah satu aja, maka x kurang 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 6. Dengan catatan x-nya tidak sama dengan 6, karena ini merupakan penyebut. Yang kedua, kita ambil x kurang 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Dengan catatannya, x-nya tidak sama dengan 2. Harus kita ingat itu ya. Setelah kita buat ke penyebut, kita hanya membuat ke penyelesaian. Penyelesaiannya dengan cara apa? Kita gambar dia pada garis bilangan. Bagus ya. Kita gambar pada garis bilangan. Kita tempatkan titik-titiknya. Oke, berarti 6. 6 itu bulatan kosong, tidak ada sama dengan. Kemudian yang 2, berarti ini 2. Selanjutnya negatif 3. Ambil negatif 3. Nah, kita harus menempatkan mana positif, mana negatifnya. Nah, jadi untuk itu kita harus uji coba. Gimana caranya uji coba? Cara mengambil uji cobanya bebas dari antara x yang sudah kita dapat. Nanti ini kan 6 ke kanan 7, ini 2 ke kanannya 3. Terus ini 2 ke kirinya adalah 1 0 negatif 2, ini negatif. Kalau saya ambil di sini adalah 1 kan?
Nah, kita uji coba dulu satu. Kita ganti dulu pennya, warnanya. Kita uji coba X-nya sama dengan 1. Kita uji coba ke soal ini. Nah, berarti X kuadrat, berarti 1 kuadrat kurang 3 kali 1 kurang 18 per. Kita lihat soalnya, ini X kurang 6, berarti 1 dikurang 6 pangkat 2 kali 1 dikurang 2. Nah, sama dengan 1 pangkat 2 itu kan 1 kurang 3 kurang 18 per 1 kurang 6 itu kan negatif 5 pangkat 2. 1 dikurang 2 itu negatif 1. Ini kan kali dalam kurung ya. Nah, jadi 1 kurang 3 negatif 2 kurang 18 negatif 20 per negatif 5 pangkat 2 25. 25 kali negatif 1 negatif 25. Maka negatif kali negatif adalah positif. Tempatkanlah yang satu, yang ini kan tadi 1. Ini berarti ini daerahnya adalah positif. Siap positif, negatif. Negatif, positif lagi. Kemudian di sini lihat, ini positif berarti di sini negatif. Harus bergantian dia, berselang-seling. Nah, lihat tanda ketidaksamaannya. Tanda ketidaksamaannya adalah tanda ketidaksamaan adalah kurang dari. Maka HP-nya berada pada tanda negatif, tanda kurang. Kita arsirlah dia yang tanda kurang. Ini dia. Oke, maka penyelesaiannya adalah, kita lihat, berarti ini 2. Nah, antara 2 dan 6 berarti kurang 2 kurang 6. Atau ini kurang dari negatif 3, berarti X-nya kurang dari negatif 3. Yang manakah jawabannya? Yang jawabannya adalah A. Ini jawabannya. Ya, gampang ya. Kemudian kita lanjut yang bagian kedua. Pertidaksamaan irasional. Kalau kita ingat pertidaksamaan irasional, cara menyelesaikannya yang pertama adalah, masih ingat kan? Syarat numerus. Ya, yang kedua apa? Kuadratkan kedua ruas. Apa tujuannya mengkuadratkan kedua ruas? Adalah menghilangkan akarnya. Kemudian irisan. Penyelesaiannya adalah irisan yang pertama dan kedua. Jadi syarat numerus ini kita lihat di soal yang di dalam akar. Berarti di sini ada yang 2 di dalam akar. Tidak apa-apa, kita ambil aja itu syarat numerusnya. Berarti ini X tambah 3, ini yang pertama. Lebih dari sama dengan 0. Ini harus diingat, harus lebih dari sama dengan 0. Maka X-nya lebih dari sama dengan 0 dikurang 3 adalah negatif 3. Nah, kemudian kita ambil syarat numerus yang kedua, X kurang 2 sama lebih dari sama dengan 0. Maka X-nya lebih dari sama dengan 0 tambah 2 adalah 2. Itu yang kedua. Yang kedua adalah kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas, berarti X tambah 3 ini dikuadratkan kurang X kurang 2, ini juga dikuadratkan kurang dari 1 pangkat 2, ya kan? Nah, hilang. Ini juga hilang. Tinggallah X tambah 3 kurang X kurang 2 kurang dari 1. Nah, ini kan dalam kurung. Maka ini lihat. Ini X tambah 3, ini X kurang, biar kita dekatkan dia. Nah, berarti ini X kurang X tambah 3, negatif kali negatif tambah 2 kurang dari 1. Habis, berarti 5 kurang dari 1, benar gak? Tidak benar, maka ini tidak memenuhi. Karena 5 itu bukan kurang dari 1. Berarti yang kita ambil hanya ini, yang memenuhi nilai X. Maka kita gambarlah
Nah, ini pada garis bilangan. Yang ketiga adalah irisan. Kita gambar irisannya. Mana 2? Ini adalah 2, ada tanda bulatan penuhnya. Kemudian ini negatif 3. Oke, coba kita cek dia. Kita cek kalau di pertidaksamaan irasional ini tidak membutuhkan uji coba. Ya, tidak membutuhkan uji coba. Langsung aja lihat tanda ketidaksamaannya. Tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, berarti dia ke arah ke arah kanan. Negatif 3 juga dia ke arah kanan. Kalau negatif 3 kita arsir, misalnya kita arsir seperti ini mengenai 2. Nah, jadi kalau 2 kita arsir tidak mengenai 3, negatif 3, berarti yang merupakan penyelesaiannya adalah ini. Maka penyelesaiannya adalah X-nya lebih dari sama dengan 2. Kalau kita lihat jawabannya, pilihannya adalah B. Inilah jawabannya. Baik, simple ya video kita untuk kali ini. Saya berharap bisa dipahami, karena setelah siap kita bahas mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional, kita akan ujian di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dah.